Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Mas. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita masih menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan 1442 Hijriah ini. Dan di acara seruling seperti biasanya di edisi Ramadan, saya bersama dengan Bapak Ki Abdul Wahab Salim, Ketua Lembaga Dakwah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Jepara. Nah, Pak Wahab, ada pertanyaan begini. Ya, yang tanya siapa? Yang tanya saya, umat. Banyak orang. Iya. Di bulan Ramadan ini kita kan menjalankan siangnya menjalankan ibadah puasa, malamnya qiyamul lail ya. Banyak yang menyebutnya juga dengan sholat tarawih ya, dengan berbagai macam tradisi yang ada itu. Nah, sebenarnya ini Pak, sholat tarawih ini dulu di zaman Nabi itu seperti apa sih? Dan ya mungkin bisa diceritakan Bapak terkait dengan sholat tarawih ini Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim Mas Ajas dan sahabat-sahabat sekalian. Jadi memang hadis yang paling saya biasa sampaikan ya, hadis yang paling absah gitu, paling sahih tentang Ramadan itu adalah man shoma ramadhana, atau di riwayat yang lain man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi barang siapa yang siam, atau riwayat lain qiyam Ramadan, sehingga di dalam tradisi kita itu digabung dua-duanya, jadi siam plus qiyam. Dan biasanya kemudian diartikan siangnya untuk siam puasa, malamnya untuk qiyam. Qiyam itu mendirikan atau menghidupkan bulan Ramadan ya, bukan mendirikan yang lain. Karena ada yang memaknai qiyam itu mendirikan yang lain. Dan itu juga merupakan ibadah juga gitu ya. Intinya begitu. Sehingga qiyam Ramadan atau menghidupkan bulan Ramadan itu dengan berbagai macam aktivitas ibadah, membaca Al-Quran, tadarus, zikir, kemudian i'tikaf, dan seterusnya dan seterusnya. Dan salah satu yang menjadi rutin dan itu merupakan kesunahan rutin adalah melakukan aktivitas sholat tarawih. Sholat tarawih. Iya. Kalau kita misalnya merunut sejarahnya Mas Ajas, itu memang di zaman Rasulullah SAW itu istilah tarawih juga belum ada. Istilah dalam arti dalam arti istilah yang khusus disematkan pada suatu ibadah sholat malam Ramadan kemudian disebut tarawih, itu tidak gitu ya. Zaman Rasulullah itu qiyamul lail, beliau itu begini, ada yang meriwayatkan bahwa beliau itu di malam Ramadan itu sholat malam, maksudnya di malam Ramadan sholat, kemudian di masjid, kemudian sahabat ada yang lihat gitu, kemudian setelah ada yang lihat kan akhirnya bersemangat, oh Kanjeng Nabi kok sholat gitu. Besoknya sahabat ikut sholat di masjid, banyak orang. Kemudian malam ketiganya ikut lebih banyak lagi, hampir kalau dalam riwayatnya itu masjid gak kamot gitu ya, gak muat. Akhirnya setelah itu Kanjeng Nabi gak keluar lagi untuk sholat malam Ramadan, maksudnya untuk sholat di masjidnya itu di rumah beliau. Iya di rumah. Kemudian beliau akhirnya fajar ditanya oleh para sahabat yang menunggu, ya Rasul, tadi malam kita menunggu tapi kok jenengan tidak keluar, sementara itu sahabat sudah sangat semangat gitu. Kanjeng Nabi jawabnya, justru semangatmu itu yang mencegah saya bisa keluar, karena saya khawatir kalau kamu terlalu semangat nanti ada syariat kewajiban untuk melakukan qiyam Ramadan, repot. Kalau sahabat oke ya, tapi kalau untuk kita misalnya saiki misalnya qiyam Ramadan itu sholat wajib ping 23 misalnya ya, hingga wae dhewe rak menawa ya itu yang kemudian menjadi Kanjeng Nabi itu sangat bijak mensikapi pensyariatan, mensikapi ibadah yang tidak hanya mempertimbangkan dirinya tetapi mempertimbangkan umatnya, itu Kanjeng Nabi ya. Kemudian dari situlah kemudian ada riwayat-riwayat yang menyampaikan, salah satunya dari Sayyidah Aisyah, bahwa di malam-malam Ramadan Kanjeng Nabi itu sholat, sujudnya bagus, rukuknya bagus, baca suratnya bagus, panjang, tapi ada redaksi wahwa ya tarawah. Kanjeng Nabi itu dalam sholat model semacam itu banyak istirahat, sholat sambil nanti istirahat, dapat sholat istirahat, itu namanya ya tarawah ya. Ya tarawah itu ya istirahat gitu. Akhirnya di sana dong disebut tarawih.
Itu ada istilah tarawih dari situ, kira-kira begitu. Nah, akhirnya pada zaman sahabat-sahabat itu tetap dilakukan, tapi istilah tarawih itu ya tidak populer juga sampai pada masa Sayyidina Umar Ibnul Khattab itu melakukan 20 kali tarawih, kemudian ditambah 3 witir sebagaimana yang kita di NO itu memang laksanakan itu ya. NO biasanya Gus Dur NO apa? NO kan ada yang diskonan, ada yang enggak itu ya. Gitu ya. Nah, itu yang 23 rakaat. Pernah di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu dilakukan 36 rakaat. Andai saja itu yang kita tiru, ya menawa ya rada koklok denggule gitu. Tambah sehat pastinya. Nah, iya kalau sing sehat, tapi nek misalnya sing ora gitu. Sehingga memang kilasan sejarahnya begitu. Intinya apa? Rakaat taraweh itu tidak pernah ditentukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berapa rakaatnya, sehingga kita nggak usah berpolemik. Kalau misalnya ada yang kepengen 8 ditambah 3, ya silahkan saja. Kalau misalnya ada yang 20 tambah 3, ya silahkan saja. Kalau misalnya ada yang model kayak Khalifah Umar bin Abdul Aziz 36 nanti masih ditambah lagi, ya silahkan saja. Tetapi pada prinsipnya menghidupkan malam Ramadan itu kemudian menjadi sunnah dari Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang menjadi catatan sebenarnya Kanjeng Nabi sholatnya bagus, meskipun memang ya kita harus perhatikan makmum ya di dalam konteks sholat sing lama itu ya. Tapi kan ketika kita memperhatikan makmum juga, nek makmumnya dumeh nom-nom kabeh terus gas sih pokoknya aku nek iso 5 menit rampung 23 misalnya kayak gitu, itu kan menjadi aneh ya. Itu kayak ora sembayang lah. Yo tetap diperbagus tapi cepat nggak apa-apa. Kalau misalnya makmumnya minta cepat ya cepat, tapi jangan sampai melipat-lipat huruf, khususnya di ketika Al-Fatihah sama tahiyat akhir, karena itu rukun qauli gitu ya. Meskipun nanti kalau ditanya malaikat ya misalnya kowe nek sembahyang tarawih kok cepet ya semono piye, memang permintaan pasar ngono kan kepenak. Jadi begitu, tetapi cepat silahkan. Tetapi kan ada begini ya, kita berpikir apa kualitas atau kuantitas. Ono sing memperdebatkan ya mendingan sithik tapi berkualitas, apik, tartil daripada buweru tapi gabuk kabeh gitu kan. Ya itu jangan dipertentangkan menurut saya. Nek iso ya memang 23 rakaat, sing 20 itu salat tarawih, kemudian yang 3 itu witir. Witir tidak harus 3 ya, bisa 5, bisa 7, bisa 11. Yang penting ganjil tapi sampai 11 rakaat nanti, atau sak rakaat tok ya ora apa-apa gitu, tetapi nanti bisa baik salatnya. Kira-kira gitu kilasan sejarahnya Mas Aja. Baik, terima kasih Pak Wahab. Itu teman-teman sekilas tentang sholat tarawih ya di zaman Nabi dan juga di para zaman sahabat dan untuk saat ini. Nah, yang penting di bulan Ramadan ini kita jangan sampai bermalas-malasan untuk melaksanakan ibadah berpuasa, apalagi dan juga sholat tarawih ya Pak ya. Ya. Oke, kita ketemu lagi di lain kesempatan teman-teman. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.